Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan penonton yang ada di rumah di acara webinar kita hari ini dengan tema pengenalan perangkat lunak vMix sebagai alat bantu ajar. Oke, berjumpa lagi bersama saya Salwa Fakira Imleta selaku sebagai host acara webinar hari ini. Di sini saya sudah bersama narasumber kita. Ayo coba tebak, ada yang sudah tahu? Iya benar, narasumber kita kali ini yang paling gaul ini beliau merupakan salah satu dosen Universitas Multidata Palembang, yaitu Bapak Insinyur Rusbandi, Master of Engineering. Ya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Selamat kabarnya siang. hari ini Pak? Baik deh, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Sudah semangat Ya. Pak? Oh, semangat sekali. Semangat sekali. Baik teman-teman, Ya. sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya sebelumnya memohon izin untuk para peserta dan penonton yang di rumah untuk membuka masker kami, karena sebelumnya kami dari tim kru dan dari seluruh yang ada di ruangan podcast ini sudah menerapkan dan menjalani protokol kesehatan dengan sangat baik dan sangat ketat. Boleh ya Pak kita buka maskernya? Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi Bapak, sebelumnya sama boleh ya Pak talk show dulu terus ke Oh, Bapak? silakan. Boleh. Untuk pertanyaan pertama Salwa sesuai dengan tema webinar kita hari ini yaitu pengenalan perangkat lunak vMix sebagai alat bantu ajar ya Pak. Ya. Salwa mohon izin Pak, bolehkah Salwa bertanya mengenai perangkat lunak vMix? Baik. Oke, jadi vMix itu disingkat dengan video mixer ya sebetulnya. Di sini adalah gabungan dari beberapa koneksi. Jadi kita bisa menggabungkan antara video maupun sound atau audio maupun PowerPoint atau perangkat apa lain yang untuk yang berupa image ya yang bisa kita satukan dan kita bisa atur sedemikian rupa untuk jadi tayangan yang menarik gitu ya pada suatu acara, biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu maupun di sini kita berbicara untuk alat mengajar gitu ya. Jadi untuk sebagai alat mengajar akan mempermudah sebagai dosen untuk menyampaikan apa sih maksud mata kuliah itu dengan vMix ini. Harapan saya seperti itu. Karena pengguna vMix mungkin di kampus ini belum banyak ya. Cuman saya ingin buat alternatif untuk di kampus ini. Selama ini yang kita tahu adalah mungkin Risolum sering dipakai di sini sama OBS. Teman saya ingin ada rekan-rekan mahasiswa di sini bisa mengetahui vMix itu gimana sih. Mana tahu nanti Anda menjadi IO atau event organizer bisa menggunakan hal ini untuk dipakai. Karena di Pulau Jawa ini sudah sering dipakai itu untuk IO yang menggunakan aplikasi ini. Itu untuk sebagai alat bantu gitu ya. Sebagai alat bantu ya Pak. Ya. Untuk ke pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak apa Pak keunggulan vMix dibandingkan perangkat lunak yang lain Pak? Oke, di sini masalah kebiasaan ya mungkin ya. Mungkin kalau orang biasa pakai OBS ya mungkin ya bisa. Dan di sini apa yang kita menggunakan vMix karena kita banyak sudah menghilangkan perangkat-perangkat lain ya. Jadi misalnya mixer untuk audio di sini pun ada. Terus alat untuk mengatur distribusi video biasanya ada alat tersendiri. Jadi kita dengan menghilangkan perangkat-perangkat yang lain kita sudah dengan satu aplikasi vMix itu pun kita sudah bisa bertindak secara profesional untuk suatu membuat broadcast atau acara TV kecil lah untuk seperti itulah kira-kira gitu. Untuk vMix itu sendiri Pak biasanya aplikasinya itu bisa untuk apa aja Pak? Ya, sudah saya sampaikan tadi, selain kita untuk yang biasanya untuk acara-acara besar, biasanya digunakan oleh event organizer yang besar untuk proses acara pernikahan misalnya. Dia bisa diinput dari beberapa kamera ya, mau 5 kamera pun bisa. Jadi langsung, dan enaknya apa? Kita juga bisa langsung streaming pada saat yang sama, juga bisa langsung rekam juga dengan saat yang sama. Dengan perangkat yang mungkin hanya besarnya hanya nggak sampai setengah meja ini kita sudah bisa mengambil acara yang besar untuk seperti itu. Dan dengan kita tentunya akan hemat SDM dengan itu ya. Seperti itu sih sebetulnya. Boleh ya Pak, saya tanya satu pertanyaan lagi ya Pak? Oke, silakan. Kebanyakan kan orang zaman sekarang hanya mengetahui OBS ya Pak. Baik. Dibanding dengan vMix karena masih terdengar jarang ya Pak. Baik. Terdengar Ya. asing. Menurut Bapak ya Pak untuk vMix sendiri itu apa ada biaya Pak untuk pemakaian vMix sendiri? Oke, karena baik. OBS kan gratis ya Pak. Oke. Jadi vMix memang versinya
setahu kami adalah dari versi 19 sampai terakhir sekarang versi 23 ya. Dan semuanya ada trialnya ya. Trialnya bisa kita pakai kurang lebih selama 3 bulan. Jadi memang kalau kita beli ya lumayan original ya, agak lumayan mahal ya. Cuman kita pakai secara gunakan trial, dan itu adalah resmi ya, kita tidak menghack sama sekali apa. Itu kita bisa pakai selama 3 bulan. Nah, misalnya habis kita ulangi lagi juga bisa. Jadi bisa kita gunakan trialnya gitu ya. Kita tidak usah menggunakan, dan di trial ini kita sudah fungsi-fungsi terpakai bisa sepenuhnya gitu, tidak ada yang dihilangkan gitu. Dan memang komputer yang dipakai memang speknya agak 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 cukup tinggi ya mungkin ya. Harus besar ya Pak. Jadi i7 kayak saya generasi yang 9 yang saya gunakan gitu ya. Iya Pak. Tapi ya generasi di bawah sedikit masih bisa kok. Walaupun memang kadang-kadang ada delay gitu ya. Ya, harapan kita sih kalau memang mau bergerak ke arah profesional ya menggunakan i7 mungkin sekarang sudah tidak terlalu mahal lagi. i7 yang generasi 9 dan pakai kartu grafisnya pakai Nvidia yang 256 sudah cukup seperti itu. Itu sih. Terima kasih Bapak. Baik. Untuk sebelum Bapak masuk ke pemaparan materi, boleh ya Pak kasih bocoran sedikit ke Salwa apa yang bakal Bapak bahas hari ini Pak? Oke. Iya. Jadi antara lain kita akan membahas sekilas ya tentang tampilan dari Vmix ini. Di sana akan kita lihat ada 3 tampilan nanti, 3 tampilan utama, yaitu tampilan layar kiri, layar kanan, dan bagian bawah ya, 3 bagian. Yang sebelah kiri ini adalah fungsinya adalah untuk persiapan yang akan kita tayangkan kira-kira, dan yang kanan adalah yang akan kita tayangkan. Sedangkan di bawah adalah timeline. Jadi misalnya kita punya berapa video, berapa PowerPoint, berapa audio, kita bisa taruh di bawah di bagian timeline. Dan ini kita juga bisa urutkan, misalnya ingin tayangan itu tampil terus secara loop ya, kita juga bisa atur. Jadi kita tidak harus tungguin misalnya seperti itu. Kita bisa gunakan seperti itu. Kurang lebih gitu. Terus kita juga akan demokan bahwa kita juga bisa gunakan beberapa kamera gitu ya. Jadi kamera 1, kamera 2, kamera 3 dan seterusnya. Dan kadang-kadang untuk saya mengajar menggunakan Vmix, satu kamera menghadap ke saya ya, satu lagi kamera menghadap ke meja yang ada kertas. Seandainya kita mau coret-coret, mahasiswa langsung bisa lihat apa yang kita tulis. Lebih canggih ya Pak ya? Ya kurang lebih canggih-canggih amat enggak, cuman mudah dipelajari gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Wah, Baik. jadi untuk teman-teman yang belum tahu tentang Vmix, saya sendiri juga belum tahu Pak sebenarnya Pak, Baik. masih terdengar asing. Jadi boleh ya Pak kita langsung masuk ke pemaparan Baik. materi hari ini ya Pak. Oke, silakan. Oke, jadi untuk teman-teman stay tune, jangan kemana-mana. Dan sebagai informasi, untuk absensi nanti akan kami cantumkan setelah pemaparan dari Bapak Insinyur Rusbandi, Master Engineering. Baik, Terima untuk waktu kasih. dan tempat saya persilakan Baik. Bapak. Oke, jadi kita ambil di sini Vmix. Jadi saya gunakan Vmix versi yang 19 ya. Di sini akan tampil ya seperti ini. Ada layar kiri warna kuning, warna hijau, dan di bawahnya adalah timeline ya. Timeline ya. Di sini akan kita lihat bahwa misalnya kita sekarang ambil inputan ya, inputan yaitu kamera 1 ya, kita ambil kamera 1, kita coba dengan cara sangat sederhana. Saya ambil kamera yang ini, yaitu kamera yang 930 webcam ini ya. Oke. Ya karena saya di hadapan kamera ini, otomatis wajah saya akan muncul di sini gitu ya. Jadi dengan kita akan menampilkan kamera seperti ini. Kemudian kita lihat misalnya yang pertama gambar, anggaplah posisi kamera masih standby. Jadi di sebelah kanan belum ada apa-apa ya. Tujuannya yang bagian kanan ini adalah apa yang ditayangkan di kanan akan tampil di layar, atau mau di zoom kalau kita connect ke zoom, atau ke LCD proyektor. Itu akan dengan cara kita memilih beberapa shortcut. Misalnya kita gunakan shortcut yang MERS, akan tampilnya seperti itu ya, kira-kira gitu. Seandainya kita gunakan yang cut, tampilnya ya seperti berikut. Atau kita gunakan cara lain, misalnya pakai cube zoom, tampil seperti itu.
Itu kira-kira cara menampilkan kamera. Nah, ini saya tunjukkan juga, kita punya dua kamera. Satu kamera menghadap ke operator, kita lihat ya, tampil kamera satu lagi. Kamera satu lagi kita tampilkan di sini, kameranya kita menggunakan yang webcam C5. Ya, ini kita lihat kesibukan dari operator kita dalam ambil acara ini. Ya, jadi dengan mudahnya kita bisa mengambil, memasang kamera. Kemudian kita lanjutkan. Sini saya buang dulu satu kamera, misalnya saya buang dulu. Ya, saya buang dulu. Ya, di sini kita juga bisa menampilkan PowerPoint, ya, PowerPoint atau bahan ajar kita dengan cara sebagai berikut. Kita lihat di sini. Nah, ini kita ingin bahan ajar kita ingin kita tampilkan. Ya, contoh ini ya. Jadi kita lihat di sini bahan ajar masih, yaitu kebetulan ini kalkulus 2 karena mata kuliah yang saya ampu adalah kalkulus 2. Posisinya di sebelah kiri. Kalau ingin kita tayangkan ya, di kanan, kita tinggal pilih ini, akan tampil seperti demikian. Kemudian kita juga bisa langsung tayangan satu persatu dengan ini ya, dengan perubahan satu itu per layar. Dan kita juga bisa kontrol, seandainya layarnya terlalu kecil bagi kita, kita bisa kontrol di hadapan kita akan nah, seperti itu. Jadi kita bisa membaca dengan lebih enak waktu mengajar. Dan tampilan di Zoom maupun di LCD proyektor ya kurang lebih seperti ini ya, tidak ada sama sekali perbedaan gitu ya. Itu yang memudahkan kita. Dan ini seandainya pada saat kita menjelaskan ingin pengajarnya tampil ya, kita tinggal tampilkan aja dengan cara seperti berikut, akan tampil dengan mudah. Tapi kadang-kadang kita butuhkan juga pada saat mengajar, kita ingin tampil bahan ajarnya, selain bahan ajar juga ingin tampil membawa materi ini. Kita bisa, teknik ini kita gunakan, kita coba sama ya. Lihat, sekarang kita tampilkan ini ya. Dulu yang gitu kita taruh pojok sana ya, kan? Nah, kita lihat, kita gunakan teknik overlay, namanya teknik overlay. Kita bisa, di sini ada pilihan 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa menampilkan sampai 4 sekaligus. Istilahnya kita tumpuk, gambarnya kita tumpuk, tapi tidak mengganggu tulisan di belakangnya. Kita coba ambil satu, otomatis akan tampil di sini. Dan kita tetap bisa mengajar, dan wajah pengajar tetap tampil dengan jelas. Oke. Ya kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan. Dan kita lihat di sini suara pun kita lihat di sebelah kanan, suara akan juga tampil di sini. Kita juga bisa atur audio kita. Misalnya kita ingin audio kurang treble, kurang apa gitu. Kita bisa atur semua di sini. Kita lihat di sini. Di sini juga kita ada equalizer, dan kita bisa atur suara kita kurang bass, kurang treble. Jadi misalnya suara-suara kita terlalu bagus, bisa jadi lebih bagus di sini. Mau ditambahin, misalnya suasana rumah kita dalam mengajar agak berisik, kita juga bisa pasangin noise gitu. Jadi mirip benar dengan teknik audio yang modern, kita bisa kurangi noise kita dengan memasang noise gate ini, sehingga suara kita tidak akan masuk ke dalam mikrofon. Ya gitu. Dan ini juga ada kompresor untuk menekan kualitas suara kita lebih baik lagi. Ya, ini kira-kira masalah audio yang bisa kita atur. Dan di sini kita lihat bahwa
overlay kita bisa hilangkan semau kita ya. Nah, kita bisa hilangkan. Kemudian seandainya kita ingin ada penjelasan di kalau saya kadang-kadang ini waktu ujian saya ingin tambahkan di kalimat di bawah. Waktu ujian tinggal beberapa menit lagi, kita bisa tampilkan kalimat di bawah ini dengan seperti yang running text lah ya. Ada running text yang bisa kita buat untuk memperingati mahasiswa bahwa ujian tinggal sekian menit lagi. Kita coba dengan teknik berikut. Ya, kita lihat. Berarti benar. Iya. Di sini kita tinggal. Ini adalah waktu putar dari running text-nya sehingga tidak terlalu cepat. Angka seperti ini 20 detik per detiknya live ya. Kita lihat di sini. Kita lihat. Kita lihat overlay. Di sini juga ada overlay. Ya, sini akan muncul seperti ini. Ya. Jadi mahasiswa akan waspada. Oh, waktu ujian sudah 10 menit lagi. Jadi biasanya di sini apa? Kita tampilkan soal ujiannya. Soal ujiannya kita tampilkan dan apa yang ingin kita tampilkan di sini bisa kita tampilkan dengan mudah. Seperti itu ya. Juga misalnya wajah bunyinya ingin tampil lagi ya, gampang saja itu tinggal muncul lagi gitu ya. Mau tampil di sebelah mana pun bisa gitu. Misalnya kita ingin ubah tampilnya di pojok sana, ya udah. Seperti itu. Kira-kira gitu. Dan ini yang tetap jalan misalnya kan. Overlay yang jadi overlay-nya misalnya overlay untuk wajah kita muncul di yang 1, overlay untuk kalimat kita muncul di 2. Jadi tidak tabrakan ya. Untuk wajah tetap tampil dan kalimat running text tetap jalan seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, saya hilangkan. Baik. Ini coba saya normalkan lagi ya. Saya normalkan lagi dengan reset aja. Akan normal kembali gitu ya. Iya. Gitu. Baik. Berikutnya kita akan tampilkan teknik lain ya yang mungkin dibutuhkan waktu kita dalam proses belajar mengajar ini ya. Kita lihat ya. Kita lihat seandainya kita ingin ada mahasiswa ingin kita tampilkan, sedangkan pengujinya tetap dia akan di sebelah mahasiswa tersebut. Jadi akan dua layar akan tampil di sebelah kiri dan kanan. Kita juga bisa gunakan teknik dengan namanya adalah teknik multi view. Okay. Teknik dengan multi view ini kita bisa lihat ambil dari sini juga bisa ada multi view jadi ya. Nah, kita bisa gunakan teknik seperti ini. Iya, misalnya gitu. Misalnya ini mata kuliahnya ya. Mata kuliah kalkulus misalnya. Mata kuliah kalkulus 2 misalnya. Sebelah sini adalah nama saya misalnya. Misalnya ini. Terus Gandhi ya. Saya. Sini mahasiswanya namanya. Kemudian yang ini adalah misalnya Anita misalnya ya. Kita sini. Anita gitu. Kita lihat. Nah, misalnya contoh tampilnya seperti ini. Oke. Jadi sekarang apa yang ingin ditampilkan? Di sini saya rencanakan muncul wajah saya. Di sini akan muncul materi yang disampaikan oleh saudari Anita misalnya gitu ya. Jadi kemarin saya sempat mengadakan semacam pembuatan video untuk ujian akhir semester. Jadi setiap mahasiswa harus membuat video. Ya. Jadi video itu ditayangkan sebelum ujian akhir semester. Anggaplah kita sekarang ingin tayangkan
Kita coba ya cara melayangnya bagaimana. Jadi kita rencanakan adalah sebelah kiri adalah wajah dari penguji. Caranya seperti berikut. Bentar. Ini iya. Pakai multi view. Kemudian kita ambil ini, klik. Iya. Nah, sekarang anggaplah yang sebelah kiri adalah wajah saya. Kemudian yang sebelah kanan isinya apa? Isinya adalah video dari yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Sementara kita coba ambil dulu videonya. Jadi videonya kita load dulu ke dalam timeline ini. Tekniknya seperti berikut. Videonya kita ambil dulu. Itu misalnya. Iya. Jadi di sini mahasiswa ini menjelaskan tentang metode direct pangkat. Kebetulan nama mahasiswanya saya ubah nama mahasiswanya Felicia. Jadi saya samakan aja namanya tadi Felicia ya. Coba saya edit sangat ini. Oke, saya edit dulu sini. Ini namanya Felicia. Felicia. Oke. Sekarang kita ingin tampilkan hasil dari Felicia ini ke dalam video ini ya. Caranya seperti berikut. Kita tampilkan video metode ya. Oke, sudah. Sekarang kita lihat previewnya sementara sebelum tayang sana. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan tayangkan. Iya, berikut. Taruh dulu. Iya, kira-kira seperti itu. Iya, jadi Felicia di sebelah, saya di sebelahnya. Sekarang saya minta Felicia akan memutar videonya. Kita putar videonya. Dia akan bergerak. Kira-kira seperti itu. Kalau ini ada suaranya harusnya keluar. Kalau ada mikrofonnya langsung. Soal yang akan saya selesaikan hari ini adalah carilah solusi persamaan diferensial dengan metode direct pangkat Y double aksen plus Y sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Misalkan ada Y sama dengan sigma M sama dengan 0. Kan seandainya ingin tampilannya cantik misalnya, Felicianya akan muncul sendiri. Misalnya kita juga bisa tampilkan dengan teknik seperti ini. Untuk menyelesaikannya akan muncul seperti itu. Adalah Y sama dengan gini, sigma M sama dengan 0. Ya, saya ingin tampil sendiri. M. Saya juga Itu bisa tampilkan saya di sini. Untuk Y. Kira-kira gitu. Dan semua ini bisa dibuat dengan shortcut ya. Jadi kita tidak usah menekan pakai mouse lagi, cukup dengan tombol yang ada di sini. Misalnya tampilan yang keseluruhan kita tampilkan dengan huruf M misalnya. Kita bisa dengan mudah caranya sebagai berikut. Kita lihat ya. Yang terdiri. Oke, kita gunakan namanya teknik shortcut. Shortcut ini adalah memudahkan kita untuk menayangkan video yang kita inginkan. Jadi mau tayangan apa saja, kita cukup dengan menekan salah satu tombol, apakah huruf A, ada B, dan C, dan seterusnya. Misalnya untuk yang shortcut, sekarang saya hapus dari sini. Nah, sekarang misalnya kita ambil huruf M. Huruf M adalah untuk tampilan multi-view misalnya gitu. Multi-view. Cara tampilnya bagaimana? Misalnya pakai cross zoom. Kemudian yang ditampilkan apa? Ini adalah multi-view ini. Jadi ingat kita gunakan huruf M. Kemudian kita tampilkan lagi wajah saya sendiri misalnya. Kita misalnya menggunakan huruf Q sama W, Q, huruf Q, ini. Q akan tampilkan dengan cara merge. Ya ini, dan yang ditampilkan adalah kamera. Saya oke dulu.
Kemudian satu lagi huruf W, huruf terserah kita ya, sesuai selera kita ya. Tidak memang mengapa saya harus milih itu, karena kebiasaan saja. Ambil merge, cantik saja kelihatannya. Kemudian saya ambil punya Felicia tadi, mana ini, yaitu metode deret pangkat. Oke. Oke. Contoh ya, yang tekan huruf M aja. Masih. Ya, kira-kira gitu. M-nya belum berhasil nih. Kita cek lagi ya. M shortcut. Oh, L tadi ya. L tadi. Oke. Huruf L. Nah, oke, lihat. Huruf L akan tampil multiview-nya. Tapi waktu saya tekan huruf Q akan tampil wajah saya. Huruf L lagi akan tampil multiview lagi. Akan W lagi akan tampil yang apa? Felicia tadi. Jadi dari Kira-kira C0 plus C1X Jadi, plus C2 tayangan X akan pangkat menarik 2 dan plus tidak C3 membosankan, X pangkat membosankan 3 bagi dan seterusnya pemirsanya gitu ya. itu menjadi Dan kita juga bisa persamaan tambahkan tetap misalnya Lalu, ingin tampilkan Y-nya kita kalimat apa turunkan tadi. Kebetulan menjadi kalimatnya masih dengan sama tadi ya. norma sama dengan Masih bisa diganti lagi. sigma M sama Hanya dengan ini 0, adalah M, presentasi CM, dari X para pangkat M mahasiswa. min 1 sama dengan C1 plus 2C Ya. 2X Itu kira-kira plus yang 3C3 yang X beberapa pangkat yang 2 bisa ditayangkan dan di seterusnya sini. itu menjadi persamaan Kemudian kedua. kadang-kadang di Lalu sini di kita sini ada ada kemampuan Y dari Femix, ada kemampuan double accent virtual sama set. dengan Mungkin adik-adik sigma, atau rekan-rekan semua pernah M lihat ya sama tayangan dengan di 0, Metro TV atau M di apa? dalam kurung TV M min One. 1 Kayak ada suatu CMX studio M min 2 yang sama ada dengan meja, 2C2 kemudian plus ada kiri kanannya ada 6C3 layar, X dan plus tengah-tengahnya ada apa namanya? 12C4 X pangkat Ada 2 presenternya plus gitu ya. Jadi 24C4 semua itu X kadang-kadang pangkat 3 dan seterusnya belum tentu itu menjadi mebel persamaan semua. ketiga. Tapi kita bisa buat itu adalah dari virtual ya. Lalu Dari kita virtual. substitusikan Apa tujuannya? Kita menggunakan virtual tentunya lebih murah. Membuat mebel sebesar itu tentunya biayanya besar sekali. Tapi dengan teknik virtual kita bisa buat dengan lebih sederhana dan murah ya. Tentunya kita banyak cara membuat virtual set, kita bisa gunakan Photoshop dan software-software untuk menggambar lainnya. Dan itu bisa diimport ke dalam Vmix ini. Kita lihat coba salah satu contoh virtual set yang sudah disiapkan oleh di Vmix ini, kita lihat ya. Ini contoh-contoh virtual setnya. Kebetulan virtual set yang di versi 19 lebih sederhana dibanding virtual set yang di versi yang terbaru ya tentu. Tapi kita lumayan ini kita bisa untuk dilihat dulu. Kita lihat, saya tayangkan di sini virtual setnya. Nah, kira-kira bentuknya virtual setnya gitu. Di sini kita bisa tampilkan presenternya di sini. Kemudian latar belakang kita bisa ubah juga, kita mau apa misalnya. Ini presenternya bisa kita tampilkan. Kebetulan saya sudah membuat dari tim Himsi ya. Tim Himsi tadi sudah saya suruh minta buat videonya. Tapi syaratnya apa? Agar gambarnya tidak bertumpuk, dia membuat filmnya harus di dalam latar belakangnya pakai green screen ya. Jadi pakai layar berwarna hijau atau juga bisa biru. Dan itu akan kita gabungkan dengan virtual set ini. Kita lihat video yang sudah dibuat oleh rekan kita tadi. Nah, ini tadi request dari Salwa ya. Kita lihat video. Ya, video masih terbalik. Kita balik dulu. Putar. Ya. Posisinya kita benahi dulu. Ya. Kebetulan si Salwa tadi membuatnya pakai HP, jadi gambarnya tidak tajam. Seandainya Anda membuat kameranya lebih bagus mungkin gambarnya akan lebih tajam lagi. Tapi tidak apa-apa, ini untuk pengetahuan kita semua lah, bahwa teknik yang dilakukan oleh TV-TV besar kita pun bisa lakukan di dalam studio kecil ini gitu ya. Harapan saya rekan-rekan semua juga bisa berkarya dengan apa yang kita
sampaikan pada hari ini. Kita lihat. Kemudian kita coba rubah pakai ini. Oke, jadi kita hilangkan ya latar belakangnya ya. Ya, latar belakangnya kita hilangkan. Ya, seperti itu. Memakai. Ya, sehingga latar belakang. Tuh. Posisinya kita atur dikit. Muncul. Ya, kira-kira seperti itu. Ini karena lampu kalau kita membuat chroma key, lampu harus terang sekali. Jadi ini tidak sempurna, tapi tidak apa-apa untuk kita coba saja dulu. Karena kita akan coba, ini saya tutup dulu supaya nggak rame. Kita lihat ya di sini. Kita akan masukkan ke dalam virtual set nih ya. Virtual setnya ini, kemudian ada setup. Setupnya backdropnya kita nggak usah ganggu. Kita ambil yang talent ya. Talentnya coba kita masukkan gambar dari Salwa tadi. Ya, coba kita lihat dulu sedikit. Nah, kira-kira gitu Salwanya udah muncul sedikit, cuman agak kerendahan. Kita naikkan sedikit. Naikkan sedikit dari mana? Ya dari sini. Ini kita naikkan sedikit dari posisi ini, kita naikkan. Ya, kira-kira seperti tangannya kelihatan. Jadi waktu kita lihat di sini akan sudah connect. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat hasilnya waktu dia siaran. Ya, Salwa. Ya, kita lihat waktu dia siaran akan ya seperti ini. Nah, ini nggak tahu suaranya. Ya, suara sih bisa diatur ya waktu kita seperti itu, Salwa. Jadi kita tinggal atur. Juga latar belakangnya kita bisa tambahkan apa kita maunya. Nah, ya. Kita tampilkan latar belakang apa. Ya. Oh, belum saya masukkan. Oke. Jadi seandainya gini maksud saya. Seandainya kita punya gambar video apa itu kita bisa tayangkan di belakang gitu, sebagai latar belakangnya gitu. Oke. Itu. Nah. Ya. Jadi di sini kita lihat sendiri ya bahwa kita dengan mudah bisa menayangkan beberapa kamera, beberapa materi. Nah, sini saya akan tampilkan satu waktu saya mengajar kemarin ya, kita lihat kalau sudah bentuknya seperti ini ya memang jadi lebih lengkap lagi, kita lihat ya. Kita lihat ini satu saya contohkan. Oh enggak, yang ini kali, bentar. Belum. Sorry. Iya. Nah, kita lihat di sini timeline-nya akan banyak sekali ya kalau sudah memang untuk keperluan mengajar. Timeline-nya sangat banyak itu. Ya, jadi kita lihat di sini, iya. Dan seterusnya kita bisa tampilkan satu persatu sesuai kebutuhan ya timeline-nya. Ya, demikianlah kira-kira sekilas Vmix yang bisa kita tayangkan atau saya presentasikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan bisa dimaksimalkan karena tidak ada yang tidak bisa kita pelajari, semua kita bisa pelajari sendiri. Walaupun kami sebagai dosen masih sudah mungkin sudah pada berumur ya, tapi masih kita mengolah sendiri aplikasi-aplikasi baru yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar kita. Demikian kira-kira. Baik, Bapak terima kasih atas pemaparannya tadi. Salwa ada 2 pertanyaan Bapak mengenai pemaparan Bapak tadi. Yang pertama, dari video yang layar tadi ya Pak, itu apakah harus warna hijau green screen? Apakah bisa warna yang lain Pak? Oke, jadi memang teknik green screen ini sudah lama ada ya, sebelum softwarenya ada kali. Di software-software lain sudah sempat digunakan ya. Teman di Vmix juga ngikutin, jadi selama ini memang
warna biru atau warna hijau bisa kita olah sehingga latar belakang kita menjadi hitam gitu ya. Jadi waktu kita tempelkan pada gambar lain, akan kita aja hanya wajah kita yang tampil tapi latar belakang kita akan hilang. Jadi setahu saya hanya warna biru dan warna hijau yang bisa kita olah seperti itu gitu dengan teknik itu. Oke, begitu. Terima kasih Bapak. Sama langsung ke pertanyaan kedua ya Pak. Baik. Mengenai shortcut tadi Pak, Ya. apakah hurufnya itu harus sesuai yang diinput atau memang boleh huruf-huruf yang lainnya Pak? Oh, kebetulan gini. Iya. Berdasarkan kebiasaan saja. Kalau saya saya pakai M karena itu multi view gitu ya. Jadi sudah saya gampang ingetnya. Ya tekan multi view otomatis gambarnya akan 2 layar tadi muncul gitu ya. Jadi memudahkan saya. Terus mengapa saya gambar 1, gambar 2 itu saya pakai tekan karena hurufnya dari kiri, Q sama W ya gitu aja untuk memudahkan kita. Ya seandainya adik-adik atau rekan-rekan sekalian ingin menggunakan teknik lain ya silakan bisa digunakan. Dan itu shortcut bisa kita rekam. Misalnya untuk hari ini kita gayanya seperti ini, kita rekam shortcut ini seperti ini. Misalnya untuk yang lain kali untuk kita rekam lagi dengan yang berbeda itu tidak masalah. Cuma saya tadi ada kelupaan yang selain dari VMix ini bisa bisa connect ke LCD proyektor atau langsung ke TV, dia bisa langsung ke zoom ya dengan teknik yang sangat mudah. Di tombol di bawah ada tombol namanya extension. Jadi zoomnya kita hidupkan, extension kita hidupkan, otomatis karena zoom sama VMix-nya satu komputer lah gitu ya, langsung connect mereka. Jadi langsung kita akan tampil semua di zoom semua. Tentunya kamera di zoom tidak kita gunakan pakai kamera lagi, kita langsung pilih VMix aja di sana begitu. Ya gitu aja bedanya. Apa perlu nggak kita jelaskan lagi sampai sana kira-kira? Boleh Kak. Boleh kita coba. Boleh. Kita coba jadi materi terakhir ya kurang lebih koneksi antara VMix dengan Zoom. Karena saya sendiri setiap mengajar ya gunakan 2 itulah. Ya memang ya kita coba kita sama-sama. Jadi Zoom seperti biasa kita tampilkan ya. Seperti biasa. Kemudian di sini ada yang berbeda sedikit bahwa untuk kamera biasanya kita ambil kamera ya. Karena kita ambil VMix video aja. Otomatis dia nanti akan connect ke sana. Kemudian juga mikrofon kita ambil kebetulan kalau saya di rumah saya menggunakan mikrofon saya ini sendiri tetap kita gunakan mikrofon ini saja yaitu Rode USB ini saya tetap gunakan seperti ini. Kemudian kita lihat sekarang kita balik lagi ke VMix. Misalnya kita ingin tampilkan tadi apa? Ya. Anggaplah yang kita tayangkan adalah di Velika dia menayangkan tentang direct courier. Di sini ada satu tombol namanya tombol eksternal. Kita ketik tombol eksternal ini. Dia sudah berwarna merah, otomatis langsung harusnya di sini akan tampil. Sorry, saya tutup dulu. Ininya. Background-nya saya buang dulu. Iya, kurang lebih seperti itu ya, sekalian. Ya. Jadi apa yang tampil di sebelah kanan akan tampil di sebelah sini. Kita lihat ya. Jadi kita lihat misalnya, memang sebaiknya ada 2 monitor di sini. Monitor satunya monitor VMix-nya, monitor satunya monitor Zoom-nya gitu ya. Baiknya seperti itu. Jadi kita lihat, jadi apa yang tampil di sebelah kanan akan tampil di dalam Zoom-nya. Jadi sedemikian mudah kita untuk menampilkan materi-materi aja kita. Dan kita mau mengubah ya dengan mudah sekali kita seperti itu. Mengubah sana ya. Nah, kita ingin tampil apa lagi? M tadi ya. Sorry. Quick play. Ya, misalnya seperti ini akan bisa tampil seperti itu. Dan kita lihat sekarang di Zoom-nya, di Zoom akan tampil dengan seperti itu juga. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak atas penjelasannya tadi. Saya menjadi ngerti apa yang saya pertanyakan tadi. Baik, sebelum masuk ke sesi yang terakhir yaitu sesi kesimpulan, saya memohon izin ke Bapak untuk memberitahu peserta dan penonton dulu bahwa jangan lupa untuk mengisi link absensi. Kami akan menerapkan link absensinya di komentar YouTube dan jangan lupa absen. Baik, kita langsung masuk ke sesi akhir ya Pak ya, kesimpulan. Boleh Bapak? Ya. Kita gunakan VMix itu adalah suatu pilihan gitu ya.
Jadi kita juga bisa gunakan aplikasi lain, tapi Vmix juga bisa kita gunakan. Mengapa saya menggunakan Vmix ya? Karena banyak kemudahan bagi saya menggunakan Vmix ya. Karena juga ada kebanggaan juga, karena juga saya belajar sendiri Vmix, tidak belajar sama orang lain. Ya, jadi itu ada bisa jadi contoh untuk adik-adik sekalian ya. Kita bisa belajar apa saja dari YouTube, semua dari YouTube. Kita bisa belajar sendiri. Dan karena saya juga sempat bertanya di beberapa teman di YouTube ya, dan rata-rata mereka bisa menjawab apa yang kita tanyakan gitu. Jadi mereka kadang-kadang membuat blog juga siap ditanyain. Jadi kita bisa sharing lah di dunia zaman sekarang ini, gampang lah kalau kita mau ingin tahu sesuatu dan kita mau, pasti bisa kita dapat gitu. Jadi di Vmix ya sudah saya tampilkan tadi bahwa kita dengan mudah kita bisa memasang beberapa kamera, dengan mudah kita memasang beberapa materi ajar, mau baik video, foto maupun PowerPoint dan lain sebagainya. Dan sebetulnya saya tidak tayangkan juga, kita mau tampilkan MP3, misalnya saya kadang-kadang kalau ngajar ada lagu yang halus kita putar juga bisa. Jadi ada lagu terus selama kita mengajar kita. Ya, Pak, ya kita bisa atur MP3-nya, kita putar lagu yang apa kita mau, ya kita bisa putar. Jadi seandainya ujian pun kadang-kadang saya putar lagu. Ya, jadi anak-anak ujian lagu tetap saya putar, kadang lagu Korea, lagu apa terserah. Yang penting tidak berisik gitu ya. Jadi tidak membosankan, tidak suasana kayak membosankan di suasana ujian. Dan gampang juga kita connect dengan Zoom maupun juga di YouTube. Ya saya yang hari ini nggak sempat lagi karena waktunya singkat. Kita juga bisa tayangkan streaming dengan YouTube dengan mudah gitu. Ya, ada caranya kok, banyak. Tapi ya itu kira-kira karena kemudahan ini yang saya senangi untuk menggunakan Vmix. Memang saya akui untuk kebutuhan dari spek komputer lumayan agak tinggi sedikit ya. Tapi zaman sekarang sih kalau kita memang sering bermain dengan Adobe Illustrator maupun software-software yang untuk mengolah image, tentunya kita ya kurang lebih nggak jauh-jauh dari itulah spek yang diinginkan oleh Vmix ini. Seperti itu saja. Baik, terima kasih Bapak atas kesimpulannya. Adakah Pak saran atau masukan untuk kami juga Pak mengenai materi Bapak hari ini untuk kedepannya? Ya, baik. boleh, Pak. Ya, jadi yang baru saya sampaikan hari ini adalah baru pembukaan ya. Jadi adik-adik bisa mengolah sendiri lebih dalam ya. Karena saya lihat IO di Palembang, event organizer di Palembang ada beberapa yang menggunakan Vmix, cuma tidak banyak. Jadi ini adalah peluang ya, jadi bagi adik-adik yang misalnya ingin membuka kelas untuk mengajari rekan-rekan menggunakan Vmix untuk buat acara gitu ya. Ya sangat. Ya Anda bayangkan ya, misalnya gini, gedungnya besar, rumahnya akad nikah lah ya. Akad nikah satunya ada di dalam rumah, satunya ada di ruang mana, kita bisa ambil semua dengan teknik seperti ini kan, dengan saling terhubung ya. Iya, saling terhubung semua kan dengan mudah gitu ya. Ya, jadi sangat mudah, kita tinggal pasang kamera di beberapa tempat terus kita gabungkan dan kita bisa streaming langsung juga. Jadi otomatis walaupun keluarga itu tidak datang pada hari itu, tetap bisa lihat keluarga kita yang menikah pada hari ini. Ya gitu kira-kira dengan alat-alat yang sangat sederhana ini. Seperti itu. Jadi itu contoh yang sederhana sekali ya. Tapi kalau Anda punya kerjaan besar mendatangkan artis, ini juga bisa dipakai sebetulnya gitu. Dengan teknik seperti ini gitu ya. Vmix juga bisa nggak Pak? Kalau misalkan kita memasukkan video bisa diedit nggak Pak di Vmix atau gimana? Video terus terang editnya di luar itu kan. Kita kan hanya video sudah jadi kita taruh di sana gitu ya. Nah, jadi hanya kumpulan ini kita atur dan kapan kita tayangkan itu yang kita atur. Seperti itu sih. Jadi ini bukan editing ya. Jadi sebetulnya arahnya ke software untuk broadcast ya. Software broadcast atau siaran, tapi bisa kita gunakan juga untuk mengajar, kira-kira seperti itu ya, mempermudah ya Pak, mempermudah kita mengajar. Baik, tidak terasa ya Pak sudah di penghujung acara hari ini. Kita tuh nggak kerasa Pak, cepat benar ya Pak singkat waktunya ya Baik, Pak ya. Sebelumnya Salwa dan kami kru memohon maaf sebesar-besarnya kalau masih ada kekurangan dalam podcast kita hari ini ya Pak. Salwa juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak mau menjadi narasumber dari kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat. Kepada Allah juga Salwa mohon ampun. Salwa akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.